Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Pada video kali ini gue mau ngebahas terkait disverifikasi aset ya. Yang mana mungkin buat kalian semua yang menonton video ini mungkin udah paham dan udah tahu juga ya terkait disverifikasi aset itu apa dan lain sebagainya. Cuman di sini gue mau share pengalaman gue yang mana mungkin di tahun sebelumnya, mungkin di 3 tahun yang lalu itu gue belum menerapkan yang namanya tuh disverifikasi aset ya. Yang mana untuk disverifikasi aset ini baru gue terapin di tahun-tahun kemarin, ya kurang lebih di tahun 2024 atau 2025 awal ya, seperti itu. Nah, mungkin banyak di luar sana ya influencer-influencer yang ngomong ya kalian gitu, entah itu kalian investor saham atau bahkan kalian orang pegawai biasa, yang mana dari influencer-influencer di luar sana itu mewajibkan kalian harus disverifikasi aset, teman-teman. Dan gue pada tahun-tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu itu gue masih skeptis lah intinya terkait untuk yang disverifikasi aset ini, apakah emang menguntungkan bagi gue atau enggak nih. Soalnya kan kalau secara logika gitu, misalnya gue investasi di suatu saham yang mana gue sahamnya itu lebih ke konsentrasi ya, gue lebih masukin semuanya nih all in di satu saham itu. Kalau misalnya sahamnya itu naik 100% atau bahkan 50%, ya udah gitu, total semua aset gue itu pasti naik sesuai dengan prediksi gue gitu, misalnya 50% kah atau misalnya 100% dan sebagainya. Nah, mungkin pada tahun-tahun tersebut, entah itu tahun 2022 atau 2023, itu emang bisa dibilang saham tuh lagi bullish-bullishnya ya, lagi misalnya gue invest di saham A, B, C dan lain sebagainya, itu ya otomatis pasti naik gitu ya. Yang mana mungkin pada tahun-tahun tersebut gue lagi FOMO-FOMOnya ya, jadi gue masukin berapapun juga itu pasti naik, entah itu 10%, 20% dan sebagainya gitu. Nah, pada saat di tahun kemarin, yaitu di tahun 2024 dan 2025 juga ya, itu ada perubahan habis di sisi sahamnya, yang mana mungkin bisa dibilang sektor saham tuh kembali ke defaultnya gitu ya. Emang seperti itu gitu sektor saham tuh, dimana ada naik dan juga ada turunnya gitu, teman-teman. Yang mana di tahun 2024 kemarin kan lumayan berdampak banget ya buat saham-saham fundamental, entah itu big banks dan lain sebagainya, yang mana itu juga berdampak ke portofolio gue, teman-teman, yang minusnya lumayan banyak juga ya di tahun tersebut. Dan pada tahun tersebut gue dapat beberapa pembelajaran nih, yang mana gue mikir gitu, yang kalau misalnya posisi saat ini ya gue harus bisa menerapkan yang namanya itu disverifikasi aset, teman-teman. Nah, akhirnya di tahun 2024 akhir atau pertengahan lah gue kurang lebih tuh, gue mulai coba mengadopsi si disverifikasi aset ini. Yang mana untuk posisi saat ini tuh aset gue itu masih bisa dibilang terkonsentrasi atau lebih banyak di saham Indonesia. Untuk posisi saat ini ya sekitar kurang lebih 60%-an. Akan tetapi gue mulai disverifikasi nih, entah itu ke saham-saham luar, ke emas, ke kripto, dan bahkan gue ke mata uang asing juga ya, gue simpan untuk dana darurat dan lain sebagainya. Nah, akhirnya di tahun 2024 itu aset gue udah mulai kepecah ya, yang meskipun masih banyak di saham Indo, yang mana saham Indonya itu kurang lebih sekitar 60%-an, terus saham US-nya itu kurang lebih sekitar ya 30%-an, lalu sisanya 5% di kripto dan juga 5%-nya lagi di emas. Nah, sedangkan sisanya untuk dana darurat gue biasanya nggak gue masukin ke perhitungan alokasi aset gue ya, dikarenakan kan itu emang benar-benar buat dana darurat, yang mana nggak gue masukin ke perhitungan tersebut. Biasanya kalau dana darurat kan biasanya kalau kepake yang injury time atau gimana gitu ya, misalnya ada problem yang harus gue keluar uang di hari itu lumayan besar, yaitu kepakainya di hari-hari itu aja gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi untuk dana darurat ini gue harus mikir lagi ya, teman-teman. Nggak mungkin misalnya gue coba untukin, bukan invest ya, lebih ke nyimpan uang ke hanya di bank aja gitu, yang otomatis kan currency-nya rupiah tuh kalau di Indonesia. Soalnya kan bisa kalian ketahui itu terkait untuk yang currency rupiah ini bisa dibilang lumayan melemah ya dari mata uang asing yang lainnya, entah itu dari USD atau bahkan yen dan lain sebagainya gitu ya. Yang itu lumayan berdampak juga di tahun 2000 sampai 2024 sampai 2025 kemarin ya. Bahkan sekarang juga mulai melemah lagi nih terhadap dolar ya. Kalau nggak salah tuh sekarang nilainya udah sekitar 16.800-an ya. Kalau dibandingin sama 2024 kan nggak sampai segitu ya, teman-teman.
Nah oleh karena itu di tahun 2025 akhirnya gue mengambil decision di mana uang darurat gue itu tetap ada di bank, cuman gue konversiin ke mata uang asing teman-teman. Yang mana gue itu menggunakan aplikasi BCA ya. Di sini gue nggak disponsori sama BCA, cuman gue emang share aja pengalaman berdasarkan kisah nyata gue. Dan di BCA itu ada fitur yang namanya tuh Pocket ya. Jadi di Pocketnya itu gue bisa milih nih untuk gue tuh pengen dikonversi ke mata uang yang mana. Nah akhirnya gue melakukan konversi ke mata uang USD dan juga di Swiss franc juga ya. Dimana kan kalau negara Swiss itu bisa dibilang aman ya, soalnya banyak orang di luar sana ya, orang-orang global, elit global dan sebagainya tuh menyimpan uang tuh ya di negara Swiss itu ya. Dan juga negara Swiss itu jarang ada konflik lah, entah itu konflik sama negara lain dan lain sebagainya ya, kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dibilang negara Swiss ini aman dari perang lah, intinya kayak gitu. Nah yang pengen gue ceritain di sini itu pada saat gue udah melakukan disverifikasi aset, banyak hal berubah di hidup gue ya, yang mana gue tuh lebih tenang pada saat market crash ya. Contoh ya yang kayak kemarin tuh pas di awal 2026 kemarin ya, baru beberapa minggu tuh dimana ada rating downgrade, rencana bakal downgrade nih untuk MSCI di Indonesia, yang mana kan itu lumayan berdampak juga ya kepada portofolio kalian juga mungkin ya, dimana ARB-nya tuh hampir 2 kali atau 3 kali tuh, yang itu lumayan ngeri banget ya. Soalnya beda sama ARB yang di tahun-tahun sebelumnya tuh, kayak misalnya Trump tarif dan lain sebagainya kan itu cuma sekali doang, besoknya tuh udah rebound lagi. Cuman ini beda banget nih, sampai hampir 2 kali atau 3 kali, yang mana hal tersebut emang di luar kuasa kita sebagai investor retail ya, yang mana itu kan emang harusnya tuh decisionnya tuh harus bisa langsung di handle sama pemerintahan. Soalnya kan sebelumnya MSCI itu udah menghimbau nih ke Bursa Efek Indonesia itu ya, atau ke Indonesia lah intinya ya, dia tuh emang ada peraturan yang perlu diikuti oleh Indonesia ini agar bisa lanjut ke atau bisa masuk ke ininya lah, ke negara berkembang lah intinya kayak gitu ya kurang lebih. Nah buat MSCI ini mungkin kalau ada yang belum paham, kalian bisa cari-cari aja di Google atau di ChatGPT atau di mana, mungkin nanti kalian bakal tahu tuh lebih detailnya seperti apa. Soalnya di sini gue bukan seorang financial advisor dan lain sebagainya, cuman gue di sini hanya seorang retail yang pengen berbagi pengalaman ke kalian. Nah, after diverifikasi aset kemarin itu, alhamdulillah gitu ya, pada saat market crash hampir, ya itu juga berdampak sebenarnya di saham, di portofolio saham gue, yaitu di saham Indonesia itu hampir minus 20%. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai recovery ya, tinggal minusnya tinggal dikit lagi tuh. Yang mana pada saat proses crash itu gue nggak terlalu worry, dikarenakan aset gue udah kepecah jadi beberapa instrumen yang lainnya gitu, kayak US, kripto, terus emas dan sebagainya ya. Meskipun di kripto juga lagi minus-minusnya teman-teman, cuman gue nggak terlalu worry karena alokasi di kripto tuh nggak terlalu banyak ya. Sedangkan untuk yang emas kan itu lumayan juga naiknya signifikan kalau dilihat dari portofolio gue gitu ya. Emas itu udah hampir naik 50% pada saat gue pembelian awal di tahun 2024 pertengahan tahun 2024 itu lumayan signifikan juga naiknya. Jadi ya untuk emas mungkin gak akan gue jual juga, soalnya ya udah gue diemin aja sampai gue emang benar-benar butuh atau perlu dicairin lah intinya ya, dan perlu gue konversi ke aset-aset yang lain, kurang lebih seperti itu. Dan untuk strategi ke depannya sebenarnya gue masih sama ya, bakal disverifikasi aset juga dan bakal rebalancing juga setiap setahun sekali dan sebagainya. Coba untuk rebalancing ini gue bakal mulai di tahun depan, soalnya di tahun ini gue udah rebalancing juga ya, di akhir tahun 2024 itu gue udah coba alokasiin kemana di rebalancing. Ya udah gue bakal investasi di instrumen-instrumen tersebut aja gitu sampai 1 tahun ke depan, dan gue lihat performanya apakah membaik atau memburuk. Kalau misalnya sekiranya memburuk, itu mungkin gue bakal atur lagi apakah gue perlu investasi ke instrumen yang lainnya dan sebagainya. Itu mungkin bakal gue update juga di YouTube kali ini ya. Jadi intinya gue menyarankan nih buat kalian yang baru memulai investasi atau bahkan baru coba-coba lah ya, ya seenggaknya lu coba dulu disverifikasi aset ya. Kalau misalnya aset lu tuh udah di atas 100 juta, mungkinnya lu udah boleh tuh disverifikasi aset. Kalau misalnya aset lu baru ya kurang lebih kalau baru 10 juta dan sebagainya, nggak apa-apa lu tembak aja di satu saham instrumen tertentu lah, entah itu saham US atau bahkan di emas dan sebagainya, oke nggak masalah. Cuman kalau misalnya nominalnya udah lebih, misalnya udah ratusan juta atau bahkan miliaran, mungkin yang lebih rekomendasi mungkin kalau misalnya aset kalian udah miliaran ya, dimana itu lebih oke lagi tuh untuk disverifikasi asetnya, kurang lebih seperti itu.
Oke, mungkin sekian ya untuk curhatan gue pada kali ini ya, dimana gue lebih curhat terkait untuk disverifikasi aset dan pengalaman gue after gue melakukan disverifikasi aset ke portofolio gue. Dan gue rasa ya itu emang benar-benar worth it banget teman-teman, dan kalian wajib juga untuk melakukan disverifikasi aset ya. Jadi jangan terpukau hanya dalam satu instrumen investasi aja teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait video ini dan sebagainya, bisa komen aja di kolom komentar. Kalau misalnya ada saran dan kritik terkait video ini, bisa komen juga di kolom komentar. Gue sangat terbuka akan hal tersebut. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.